selamat malam Julia. Thank you sudah Pak Chandra. Ya, oke, terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa. Dan seperti biasa pada malam hari ini, saya barusan potong rambut ini ya. Oke, dan malam hari ini saya pengen sharing satu hal. Ini sangat penting bagi saya. Saya nggak banyak ngomong, saya cuma ngomong satu pertanyaan. Dan ini mungkin juga akan menjawab keraguan-keraguan dari para peserta webinar. Pak Chandra, apakah syarat sukses untuk anak-anak muda sebelum usia 30 itu harus melalui komunitas YES? Nah, saya langsung jawab dengan lantang, jawabannya tidak. Banyak jalan menuju sukses. Ibaratnya banyak pepatah bilang banyak jalan menuju Roma. Ya, ada orang mau ke Roma itu bisa lewat Italia, bisa lewat Amerika, bisa lewat Eropa, bisa lewat benua Afrika. Banyak jalan menuju ke Roma. Jadi tidak harus melalui satu komunitas YES. Ya, jadi saya perjelas, tidak harus gabung komunitas YES. Ya, tidak harus. Ya, tidak harus Anda mau sukses sebelum usia 30 harus melalui komunitas YES. Tidak harus. Banyak jalan menuju sukses sebelum usia 30. Tapi, saya belum selesai bicara. Tapi, kenapa saya bilang saya belum selesai bicara? Tapi, Anda kalau mau sukses sebelum usia 30, banyak cara. Tapi ada 4 syarat. Kalau Anda bisa penuhi 4 syarat ini, ya, silakan Anda nggak usah gabung komunitas YES. Tapi kalau 4 syarat ini Anda nggak punya, kenapa Anda nggak tidak coba di komunitas YES? Ya, 4 syarat itu apa saja? Nomor 1, punyakah Anda ayah konglomerat? Tolong jawab saya. Jadi kalau ayah Anda adalah Pak Hermanto Tanoko, manusia 50 terkaya di Indonesia, yang punya Clio, silakan mungkin. Anda nggak perlu ikut komunitas YES. Kalau ayah kamu yang punya Jarum atau yang punya gudang garam, silakan gitu. Atau ayah kamu hari ini seorang menantunya Pak Tahir gitu, ya kan? Menantunya Sinarma, silakan. Anda nggak perlu harus gabung komunitas YES. Jadi nomor 1, kalau Anda bukan lahir dari keluarga konglomerat, sebutkan sama saya caranya Anda itu bisa sukses dengan modal minim, cuma 2 juta lebih, kemudian perusahaannya udah disiapkan, produknya udah disiapkan, ada 8 keuntungan tadi di awal. Coba jawab saya, ada nggak solusinya seperti itu? Dan siapakah perusahaan yang mau berpartner dengan Anda yang bukan dari background konglomerat? Karena hanya konglomerat yang mau kerjasama sama konglomerat. Nggak mungkin konglomerat mau bekerja sama dengan rakyat jelata. Itu sudah jelas. Paling Anda kalau di perusahaan konglomerat, Anda harus melamar pekerjaan dulu, dan Anda nggak mungkin ketemu sama pemiliknya. Ya, Anda sekarang perhatikan ya, sudah berapa banyak tokoh-tokoh yang luar biasa yang kita undang di channel Success Before 30. Coba Anda, memungkinkan nggak Anda itu bisa langsung ketemu ownernya, apalagi ketemu ketua MPR, ketua partai, pejabat. Yang barusan ini ada 2 ketua partai yang sudah masuk channel kita, satu Partai Demokrat Bapak AHY, satu lagi Partai PKPI Bapak Dias Hendro-Priyono. Bisa masuk di channel Success Before 30. Ya, itu rasanya kok hampir mustahil gitu. Nah, jadi coba nomor 1 ya, apakah Anda anak konglomerat? Nomor 2, tolong jawab saya, syarat kedua. Apakah Anda punya koneksi dengan pengusaha level 5? Apakah Anda punya connection atau jalur khusus, privilege khusus dengan perusahaan-perusahaan yang levelnya besar? Kalau enggak, Anda akan lambat sekali sukses sebelum usia 30. Ada orang pengen coba dengan caranya dia sendiri, silakan. Buka kopi lah, jualan ini. Ya, saya tertarik kemarin Pak Adril itu ngomong satu kalimat tentang passion. Jalankan bisnis sesuai passion. Pak Adril ngomong satu kalimat itu bagus. Dia ngomong apa? Saya usia 17, passion saya itu bukan jual pembalut, tapi saya mau nggak mau jual pembalut. Jual pembalut itu bukan passion atau impian seorang pria. Nggak ada pria manapun yang mau jualan pembalut gitu. Tapi satu hal yang sangat bagus kata-kata beliau adalah, tetapi saya bertanggung jawab terhadap masa depan saya. Dan saya mungkin sama seperti anak-anak muda kalau ditanya gini, passion saya main game, Pak. Oke, kamu main game pakai duitmu sendiri atau duit orang tua? Kalau duit orang tua itu bukan passion menurut saya, itu ngabisin duit orang tua. Hobi saya nongkrong, Pak. Passion saya nongkrong, Pak. Maka saya buka kafe. Itu geli saya dengar kata-kata seperti itu. Kamu buka kafe itu dari modalmu sendiri atau modal orang tua? Gitu loh. Jangan, anak-anak muda zaman sekarang itu kelemahannya satu. Apa sih susah nulis dirimu jadi CEO di sosial media, dirimu jadi director di sosial media gitu.
ya kan? Padahal dicek juga nggak ada usahanya. Karena sekarang menulis status itu cuma semudah ganti status di sosial media doang. Ketika diverifikasi usahanya nggak ada gitu. Nah itu apakah menurut Anda sebuah kata-kata yang bijak? Menurut saya tidak. Nah jadi nomor 2 ini koneksi, harusnya ini jadi masalah yang besar. Nah Anda kalau mau, siapa yang bisa mengusap betisnya Sandiaga Uno gitu, pakai BMC? Siapa yang bisa memasangkan kalung Keke Livor di lehernya menteri? Nah itu butuh koneksi. Gitu loh. Anda mau bayar berapa rupiah pun, berapa juta rupiah pun, Anda mau dekati nggak bisa. Kalau mau ke menteri, Anda coba mention aja di IG-nya, nggak bakal dijawab. Anda DM sampai mati pun nggak bakal dijawab. Karena beliau nggak pegang IG-nya, IG-nya dipegang admin. Jadi singkat cerita, koneksi itu masalah yang nomor 2. Kalau Anda nggak punya koneksi, kenapa Anda nggak coba Success Before 30? Kenapa Anda nggak coba komunitas Yes? Ya, nah ini poin yang kedua. Nomor 3. Bisnis, kalau Anda mau besar, Anda mau sukses sebelum usia 30 punya M. Gampang. Zaman sekarang, bisnis itu kita hitung-hitungan untung deh. Ya, Anda hari ini jual kopi, Anda mau untung berapa sih? 10%, 20%. Oke lah, untung 20%. Taruhlah untung 30%, gede banget. Anda harus jual berapa kopi supaya Anda itu terima 1 M. Ya, emang yang jual kopi cuman kamu? Yang jual pentol bakso cuman kamu, yang jual pangsit mie cuman kamu, yang jual boba cuman kamu. Jual deh. Kadang saya nggak habis pikir dengan anak-anak muda zaman sekarang. Jual clothing cuman kamu. Enggak gitu. Jadi artinya Anda nggak bisa menggunakan kekuatan Anda sendiri. Ya, karena Anda itu nggak nempel sama brand yang kuat. Makanya tadi disampaikan Pak Vino yaitu kolaborasi. Benar. Karena nggak ada brand yang mau kerjasama. Contohnya, brand kamu hari ini mau nggak brand besar menerima brand kamu? Saya rasa nggak ada yang mau. Jadi Anda akan sangat berat kalau bekerja sendiri. Makanya saya selalu tekankan, berpartnerlah dengan perusahaan level 5. Tapi masalahnya perusahaan level 5 siapa yang mau berpartner sama kamu kalau bukan melalui komunitas Yes? Nggak ada perusahaan level 5 yang mau berpartner sama kamu. Kalau enggak ya, aduh, ya jelas nggak mungkin gitu. Ya kan, contohnya gudang garam mempekerjakan Anda. Paling Anda diterima jadi karyawannya doang, itu pun kalau masih ada lowongan. Mau partner bisnis sama kamu, lu siapa gitu loh. Kamu siapa? Ya kan? Kerjaan juga nggak jelas. Ya kan? Pak, portofolio bisnis juga baru mulai. Tapi saya heran dengan anak-anak muda zaman sekarang. Pengen cepat sukses, pengen cepat kaya raya, tapi disuruh merintis komunitas Yes nggak mau. Nah aneh gitu loh. Ya kan? Dia maunya keren-keren. Kadang-kadang saya juga nggak habis pikir dengan anak-anak zaman sekarang. Maunya keren, jual mobil, ya kan, jual ini, jual velg, jual jam tangan. Tapi, ya itu tadi gitu loh. Suruh modal buka tokonya aja nggak punya duit, suruh stok dulu nggak punya duit. Nah, makanya Anda hari ini, kalau mau di kelas Keke Indonesia, ya, Anda bisa nggak beli gudang 2 hektar untuk nampung nates doang gitu loh. Itu stok nates aja loh, segitu gede. Kamu di rumah stok cuma 2 dos saja udah stresnya 7 keliling. Kepalanya udah pusing. Itu baru 2 dos. Keke itu berapa juta dos itu. Ya kan? Sama kayak kamu mau jual beli mobil. Kamu mana mungkin bisa melawan PT Astra, TBK, perusahaan level 5. Itu stok Toyota Innova-nya aja di gudang itu mungkin jangan-jangan ada 100.000 unit kali. 1 unit harga 400 juta. Kamu punya 1 unit aja pusing 7 keliling mau jualnya gimana. Nah gimana kamu hari ini mau bisa besar, mau sukses before 30? Mikir. Ya kan? Anda hari ini sudah diberikan kesempatan dengan begitu baik, dengan modal yang sangat minim, relasi yang dibantu melalui media, perusahaan yang sudah izinnya jelas, kemarin juga menerima penghargaan langsung dari Ketua MPR, mau cari di mana lagi? Ya, syarat yang ketiga. Jadi sudah jelas ya. Nah, itu sudah sangat jelas. Tadi apa aja tolong Anda tulis ya. Jadi supaya saya nggak ulang-ulang lagi. Nah, oleh sebab itu, saya hari ini cuman kadang-kadang saya nggak habis pikir ya, anak-anak muda zaman sekarang itu. Nah, tapi sekali lagi, nomor 4 adalah, Pak, apakah sukses di sebelum usia 30 itu hanya melalui komunitas ya? Saya jawab tidak. Tapi penuhi dulu syarat-syarat tadi. Kalau Anda nggak punya syarat-syarat tadi, nggak punya orang tua konglomerat, nggak punya relasi dengan konglomerat atau network dengan konglomerat, kemudian nggak punya modal sekelas konglomerat, ya tahu dirilah istilahnya gitu loh.
Tapi dengan Anda bergabung dengan kami, Anda sebenarnya di channel Success Before 30, relasi kita siapa? Bukan pengusaha kepala daerah loh. Pengusaha nasional, politikus nasional, ketua partai nasional. Anda bisa melihat. Ini bahkan menteri, sekarang Presiden Bank Dunia, Ibu Mari LK Pangestu aja pernah masuk di channel kita. Hanya orang-orang terbaik yang bisa masuk di channel Success Before 30. Ya, jadi kita harus paham gitu. Ya kan? Nah, inilah kadang-kadang saya nggak habis pikir dengan anak-anak muda zaman sekarang. Kadang-kadang apakah Anda bersyukur nggak dengan keterbatasan kalian yang modal minim, relasi nggak punya, ya kan? Kemudian bukan anak konglomerat, tapi Anda bisa punya bisnis yang skalanya skala konglomerat gitu. Ya, bisnis yang skalanya skala besar gitu. Ya kan? Anda hari ini bekerja sama dengan perusahaan yang asetnya triliunan loh. Bapak Ibu, asetnya triliunan. Bukan cuma aset propertinya aja, tapi aset produknya, aset kantor cabangnya, aset jaringannya. Itu triliunan. Kita ini perusahaan pembayar pajak nomor 10 terbesar di Jakarta Barat. Setara dengan Indosiar, setara dengan Agung Podomoro. Pembayar pajak terbesar. Anda tahu nggak? Bergengsi nggak perusahaan kita? Sangat bergengsi. Nah, tapi kalian kadang-kadang nggak habis pikir, cuman lihat anak-anak muda, kayaknya usaha lain, kerja lain kok cepet banget ya, bisa dapat mobil Ferrari dan sebagainya. Hey, saya beritahu dulu, ya, kadang-kadang kamu lihatnya satu yang berhasil, tapi kamu nggak lihat berapa banyak orang yang sudah jadi korban dan mencoba itu nggak ada yang berhasil. Sedangkan di tempat kita, ketika satu orang sukses, kita membawai begitu banyak orang yang sukses berikutnya. Contoh Anda lihat hari ini Pak Vino bisa beli SLK. Anda nggak lihat di organisasinya Pak Vino itu, ada berapa puluh orang di dalam jaringannya yang income-nya itu bisa 5-10 kali lipatnya UMR. Anda nggak lihat tuh. Nah, harusnya mikir. Ya kan? Artinya ketika kita sukses, kita juga membawa satu gerbong orang yang sukses berikutnya. Nah, ada nggak industri yang seperti ini? Saya rasa kok jarang ya ketemu ya. Nah, yang terakhir ya, sama-sama kita refleksi, kita belajar pada malam hari ini. Industri kita ini sangat bergengsi. Kita jangan lihat pembalutnya ya. Mungkin bagi sebagian besar anak-anak muda, jual pembalut itu gengsi. Gengsimu itu bisa bayar cicilan motormu nggak sih? Gitu loh. Gengsimu itu bisa membayar uang sekolah anakmu nggak sih? Nah, gengsimu itu bisa membuat iuran PDAM di rumahmu terbayar nggak? Kalau enggak, iuran PDAM diputus, kamu besok mau mandi pakai apa? Mandi di sungai, ya kan? Emang gengsimu itu bisa membuat token listrik di rumahmu itu jadi nyala lagi? Emang kamu bilang uang nggak dibawa mati? Kamu ngomong aja sama direkturnya PLN, uang nggak dibawa mati Pak, besok listrikmu di rumahmu dipadamkan langsung, ya kan? Nggak masuk akal kan kadang-kadang. Kadang-kadang kita nggak realita. Makanya kalau ditanya apa itu passion, ya kan? Yang namanya passion itu sesuatu yang Anda kerjakan meskipun suka tidak suka, Anda harus berkomitmen bertanggung jawab mencari nafkah untuk dirimu sendiri gitu. Jadi jangan lagi pakai ngomong saya hobinya jalan-jalan, Pak. Ya semua orang hobi jalan-jalan. Saya hobinya santai-santai. Ya semua orang hobinya santai-santai, Bro. Ya kan? Saya hobinya makan-makan. Ya semua orang hobinya makan-makan. Apalagi dibayarin, Pak. Aduh, mental macam apa itu seperti kayak gitu, ya kan? Nah, jadi malam hari ini saya sharing tentunya poin yang keempat yang saya ingin sharing pada malam hari ini. Jadi kalau Anda nggak punya ayah konglomerat, Anda nggak punya relasi konglomerat, Anda juga hari ini nggak punya modal selayaknya konglomerat. Dan yang terpenting ini 3 poin yang utama, Bu. Ya, Anda jangan main-main. Kalau bicara sama konglomerat, Anda nggak punya level triliunan, ya nggak usah bicara bisnis level triliunan. Sedangkan bisnis yang level jutaan aja, ya Anda cuma bisa berkumpul dengan orang level jutaan. Makanya kadang-kadang saya nggak habis pikir dengan anak-anak muda zaman sekarang. Aduh Pak, kita harus bermimpi besar Pak. Kita harus berani berpikir bisnis yang miliaran. Bro, kamu dipegangin duit 10 juta aja habis terus. Besok-besok kamu mau dikasih duit, dipegangin duit 100 juta. Itu ya jelas nggak mungkin lah. Ya kan, kamu mau dipegangin duit 1 miliar, pegang duit 10 juta aja nggak becus, habis terus, entah uangnya mau lari kemana. Ya jelas aja Tuhan nggak mungkin menitipkan Anda uang 1 miliar, pegang 10 juta aja nggak bener. Kadang mikir dong, ya kadang-kadang kita mikir, Anda nggak mungkin punya kapasitas bisnis selevel 1 miliar, kalau Anda 10 juta aja masih nggak belajar gitu.
Betul ya? Kadang-kadang kita harus mikir gitu loh. Jadi mulai dari uang 10 juta dulu, kelola dengan benar, bisnis dengan benar, diputar produk dengan benar, ayo dikulakan produknya lagi. Setelah dapat income, diputar lagi dengan natesnya diputar. Tambah lama tambah besar, bisnisnya tambah besar. Bukan beli iPhone boba dulu, bukan beli ini dulu. Akhirnya bisnismu macet, hanya untuk memenuhi gengsimu, memenuhi gaya hidupmu yang nggak jelas gitu. Aduh, orang yang bisnis yang pintar tuh produknya, duitnya diputar dulu. 10 juta akhirnya melipat jadi 20 juta. 20 juta melipat jadi 50 juta. 50 juta melipat jadi 100 juta. Akhirnya bisa jadi 1 M. Coba orang-orang miskin. Punya duit 10 juta, dicicilkan iPhone 24 kali. Iya kan? Sekali belinya iPhone terbaru. Kemudian baru cicilan ketiga atau sampai keempat, akhirnya iPhone-nya sudah nggak ada nilainya, jatuh. Nggak ada yang punya. Cuman gengsi-gengsi sementara doang. Matilah kau. Iya kan? Nah, jadi pada malam hari ini, 4 poin ini, tolong Anda renungkan baik-baik ya. Jadi, nomor 4 ya, menurut saya itu ya, poin pertama, Anda bukan anak konglomerat, syarat pertama, kedua, Anda punya relasi konglomerat, yang ketiga, punya modal selevel konglomerat. Karena hanya konglomerat yang mau kerja sama-sama konglomerat. Nggak usah ngomong konglomerat deh. Pengusaha miliarder di kotamu aja. Mau nggak partner bisnis sama kamu? Belum tentu mau. Ya kan, belum tentu mau. Who are you? Gitu loh. Ya, hari ini, jujur saya pribadi banyak sekali pengusaha-pengusaha besar yang mau ngajak saya kerjasama bisnis, banyak. Saya aja setahun ini menolak proposal bisnis itu entah ada 20 kali. Kemarin ada satu pengusaha besar mau ngajak saya kerjasama bisnis, saya tolak. Anda tahu kenapa saya tolak? Menggiurkan nggak tahu orang, menggiurkan. Tapi kenapa saya tolak? Bukan bidang saya, ya kan? Jangan pernah terjun di bidang yang tidak Anda kuasai. You will never be an expert if you didn't do that industry during 10,000 hour. Maksudnya apa? Ini kata-kata seorang yang sangat bijak ya. Jadi bukunya kemarin sudah pernah saya ulas di channel Success Before 30. Anda tidak pernah akan menjadi seorang ahli dan pakar kalau Anda tidak punya 10.000 jam terbang. 10.000 jam. Saya hari ini disuruh masuk ke industri kuliner, saya nggak punya pengalaman. Saya disuruh masuk ke industri transportasi, saya nggak punya pengalaman. Saya disuruh masuk ke industri pharmaceutical, saya nggak punya pengalaman. Saya disuruh masuk ke industri IT, saya nggak punya pengalaman, karena saya bukan besar dari industri itu. Nah, that's why saya jarang ketipu. Nggak kayak anak-anak muda sekarang, duitnya ketipu terus. Ya kan? Saya jarang ketipu, karena saya sangat selektif, saya sangat hati-hati. Saya lebih baik menolak, tidak. Wah, Pak Chandra orang yang nggak mau ambil peluang bisnis, bukan nggak mau ambil peluang bisnis, Pak. Peluang bisnis datang setiap hari pada saya, Pak. Siapa yang nggak mau kerja sama-sama sekarang, sama saya sekarang? Bahkan, aduh, kalau ngomong peluang bisnis, banyak banget yang mau kerja sama bisnis sama saya. Saya tolak semuanya. Kenapa? Karena saya sukses bukan dari industri tersebut, ya. Saya sukses dari bisnis KK Indonesia, yang mana saya tahu industri seluk-beluk industri ini bagaimana membesarkan orang yang dari tidak percaya diri menjadi percaya diri, bagaimana meyakinkan orang yang dari nol sampai hari ini berhasil. Nah, itulah dia. Makanya malam hari ini, semoga 4 poin ini bisa membuat Anda lebih yakin. Kalau Anda nggak coba, kenapa tidak? Makanya bersyukurlah Anda anak-anak muda yang ada di komunitas ini. Semakin Anda mengikuti webinar ini, semakin Anda paham bahwa ternyata Anda sudah berada di komunitas yang tepat. Anda sudah berada di industri yang tepat. Anda sudah berada di tempat yang tepat. Ya, rasa malam hari ini itu aja yang bisa saya sharingkan. Ya, sukses selalu. Semoga bermanfaat. Go together, grow forever, be the best, go crown, go 1%, dan salam hebat luar biasa. Terima kasih Pak Chandra, salam hebat luar biasa. Nah, teman-teman, jadi bagi teman-teman yang bertanya apakah sukses harus melalui komunitasnya, sudah langsung dijawab oleh Bapak Chandra Putra Negara. Jawabannya tidak. Tapi teman-teman harus memenuhi 4 syarat yang tadi, teman-teman, yaitu anak konglomerat, lalu punya modal konglomerat, punya networking, punya hubungan dengan mereka. Nah, teman-teman, tapi ketika kita berkolaborasi dengan Bapak Chandra Putra Negara, founder dari Success Before 30,
yang telah punya networking yang sangat luar biasa, mendatangkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa ke Success Before 30, teman-teman. Saya yakin Pak Chandra itu benar-benar role model yang sangat luar biasa, benar partner bisnis yang sangat luar biasa. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cara bergabung dengan komunitas Yes, teman-teman bisa langsung hubungi pengundang, teman-teman. Orang yang memberikan link webinar malam ini kepada teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, teman-teman juga bisa chat ke mentor teman-teman. Nah, selain itu, jangan lupa ikutin webinar kita selanjutnya pada hari Minggu. Nah, sebelum saya tutup webinar kita pada malam hari ini, saya ingin mengutip satu kalimat dari buku Badai Pasti Berlalu. Ini adalah buku Bapak Chandra Putra Negara yang pertama, teman-teman, dan telah menginspirasi banyak sekali orang, teman-teman. Dan di buku ini Pak Chandra bilang gini, orang sukses menjadi bukti dan orang gagal menunggu bukti. Nah, teman-teman mau jadi yang menunggu bukti atau menjadi bukti? Teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, jadi pastikan jika Anda ingin menjadi orang yang menjadi bukti, pastikan Anda take action now. Oke, sekian dari saya. Saya selaku MC pada malam hari ini pamit undur diri. Thank you teman-teman yang udah ikut webinar kita pada malam hari ini. Saya tutup dengan selalu sangat hebat, luar biasa.